Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini tanggal 11 Juli 2021 kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita patut mengucap syukur karena meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk bertemu secara fisik, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berbakti. Dalam ibadah hari ini, kita merespon situasi PPKM di kota Surabaya untuk menurunkan angka penderita COVID-19, sehingga seluruh pelayan ibadah hari ini dilakukan di tempat masing-masing dengan dibantu oleh tim multimedia melalui proses editing. Kepada jemaat dan simpatisan GKI Diponegoro disampaikan juga bahwa sakramen perjamuan kudus yang rencananya akan diselenggarakan minggu depan tanggal 18 Juli 2021 dengan kondisi PPKM saat ini, maka sakramen perjamuan kudus bulan Juli ini ditiadakan. Kita berharap agar pelaksanaan perjamuan kudus bulan Oktober mendatang dapat berjalan dengan lancar. Tema ibadah hari ini adalah pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Mari kita masuk dalam ibadah. Dengan sikap berdiri, kita awali dengan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7, bait yang pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita ini berlangsung dengan satu dasar iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 ayat 31 hingga 32 berkata, "Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi." Saudara-saudara, berapa banyak teguran yang pernah kita terima? Dan dari banyaknya teguran yang kita terima, berapa banyak yang kemudian kita respon dengan sikap yang benar, dan kita hayati bahwa hal itu akan menolong kita untuk bertumbuh karena kita melakukan upaya evaluasi diri. Tapi jangan-jangan kita lebih sering mengabaikan teguran demi teguran itu dan selalu merasa kita sudah benar. Jika itu yang kita lakukan, maka mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika telinga kami terlalu sombong, terlalu angkuh untuk mendengar didikan Tuhan, untuk menerima teguran dari Tuhan yang mungkin Tuhan sampaikan lewat orang-orang di sekeliling kami, atau bahkan lewat orang-orang yang kami kurang merasa cocok dengan mereka. Ampuni kami Tuhan jika kami terus saja berkeras hati, sekalipun telah banyak peringatan,
untuk kami segera mengevaluasi diri, memperbaiki sikap kami, karakter kami, cara kami berpikir, cara kami dalam bertutur kata, dan cara kami memperlakukan orang lain. Ampuni kami Tuhan, jika kami selalu merasa bahwa diri kami sudah benar, diri kami sudah baik, dan tidak ada lagi yang perlu kami ubah dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, karena sesungguhnya kami pribadi yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan dari hadapan Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti setiap kelemahan-kelemahan kami. Berikanlah kami pengampunan, supaya di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kami diajak untuk mengucap syukur dan meresponnya dengan sebuah kerinduan untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk terus bertumbuh, untuk terus membenahi diri, untuk terus memperbaharui kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih, ya Allah. Hanya di dalam nama Kristus yang telah menebus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang mengaku dosa, Tuhan memberikan anugerah pengampunannya. Dengan bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 19a. Firman Tuhan itu berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami pun bersyukur bahwa di tengah-tengah kami menjalani masa PPKM ini, kami masih dapat beribadah meskipun secara virtual dari rumah kami masing-masing. Namun biarlah kiranya segala keterbatasan ini tidak mengurangi kerinduan kami
untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, semakin setia dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu yang menolong kami untuk kami bisa mengerti, dan biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah kami siap untuk belajar. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amos pasal 7 ayat 7 hingga ke-15. Inilah yang akan menjadi dasar kita dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik nama besar Disney yang menciptakan tokoh kartun Mickey Mouse, Donald Duck, dan memproduksi beberapa film bestseller seperti Frozen, Moana, Lion King, Aladdin hingga Mulan, ada seorang Walt Disney, lengkapnya Walter Elias Disney. Dialah orang yang mengawali perjalanan panjang perusahaan The Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan Disney. Pada awal karirnya, Walt Disney pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbitan koran. Namun saat ia bekerja, dia dipecat karena dianggap tidak kreatif dan inovatif. Selepas dipecat, dia mulai mencoba mendirikan sebuah perusahaannya sendiri dan bersama dengan sahabatnya. Sayangnya perusahaan itu mengalami kebangkrutan karena seri kartun yang mereka produksi gagal di pasaran. Setelah kegagalannya itu, Walt Disney tidak lekas menyerah. Dia kembali bangkit dan mendirikan Walt Disney Production, lalu menciptakan tokoh kartun yang sangat kita kenal, Mickey Mouse. Nah, usaha ini rupanya membuahkan hasil dan terus berkembang hingga seperti saat ini yang bisa banyak orang lihat. Saudara, kita mungkin kagum
dengan kisah sukses Walt Disney dan berharap mengalami kesuksesan yang sama dengannya. Akan tetapi siapa di antara kita yang mau melalui proses seperti seorang Walt Disney? Kesuksesan yang diraih Walt Disney tentu bukan hanya karena kerja kerasnya, melainkan juga karena ia dibentuk melalui pengalaman demi pengalaman, termasuk pengalaman menerima saran dan kritikan. Dianggap tidak kreatif dan inovatif, mungkin hanya sebagian dari banyaknya kritik yang pernah ia terima. Gagal di pasaran pada usahanya yang pertama juga bisa dilihat sebagai bentuk kritik tak langsung dari masyarakat. Pengalaman menerima kritik dan masukan itulah yang mungkin saja membuatnya belajar dan memperbaiki karyanya menjadi lebih kreatif dan inovatif. Maka benarlah ungkapan ini. Praise makes you feel good. Critic makes you better. Pujian membuat Anda merasa baik. Kritik menjadikan Anda lebih baik. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, sikap semacam ini tak ada dalam diri Amasya, seorang imam di Betel. Ia justru bersikap reaktif terhadap kritik dan masukan yang disampaikan Tuhan melalui Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kenabian kepada bangsa Israel. Pesan itu berisi teguran atas kejahatan yang dilakukan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel memang tekun dalam ritus peribadatan. Amos 5 ayat 21 hingga 27 mencatat bahwa mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka justru tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan ketidakadilan, kebenaran dijual demi uang, bahkan mereka menggunakan kekuasaannya untuk menginjak-injak orang yang lemah. Bukannya mengoreksi diri dan bertobat, Amasya justru sibuk memfitnah Amos melakukan makar, menuduhnya mencari keuntungan, dan mengusirnya pergi ke Yehuda. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Menerima kritikan dengan lapang dada merupakan salah satu problem yang sering juga kita temui. Kadang, atau bahkan sering, kita juga sama seperti Amasya. Tidak mudah menerima masukan, kritikan, atau teguran. Terlebih ketika yang menyampaikan adalah orang yang kurang cocok dengan kita. Jadinya kita hanya sibuk menilai siapa yang berbicara, bukan berusaha mendengar masukan, kritikan, atau teguran itu dengan baik sambil menyaring inti pesannya. Hal lain yang juga sering kita lakukan adalah kita sibuk mengklarifikasi, mencari pembenaran diri. Padahal pada saat tertentu yang paling kita butuhkan mungkin adalah introspeksi, mengevaluasi diri. Saudara menerima masukan, kritikan, teguran memang tidak selalu menyenangkan. Namun tidak berarti bahwa semua itu tidak layak untuk direnungkan. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Masukan, kritikan, maupun teguran bisa jadi merupakan tanda kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini setiap orang tentu ingin naik level untuk hal apapun. Ingin naik level dalam hal pekerjaan, dalam keahlian, dalam karakter kita, maupun juga dalam spiritualitas kita. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah naik level? Bagaimana juga kita tahu caranya supaya kita naik level?
Kadang-kadang kita butuh orang lain yang dapat memberikan penilaian secara objektif. Mereka yang dapat memberikan masukan, kritik, atau teguran sehingga kita bisa melihat apakah yang kita lakukan sudah benar atau justru masih banyak yang perlu dibenahi. Seandainya Amazia mau mendengarkan dengan baik, kritik yang disampaikan Amos itu justru bisa menjadi kesempatan untuk dia dan bersama bangsa Israel belajar dan berubah menjadi lebih baik. Jika saja Amazia pandai mendengar, maka dia dapat berkata dengan benar juga kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak seperti yang dia sampaikan kepada Raja Yerobeam. Pada ayat 11 dicatat bahwa Amazia berkata demikian kepada Raja Yerobeam. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara, Amazia hanya menyampaikan potongan pesan tanpa menjelaskan latar belakang pesan itu secara utuh. Seolah-olah di sini Amos hanya menyampaikan ancaman bagi Yerobeam dan bagi bangsa Israel. Jika saja Yerobeam seorang yang bersumbu pendek, maka dia akan mengira bahwa Amos sedang melawannya dan berusaha menjatuhkannya. Padahal bukan itu sebetulnya kan yang menjadi inti pesannya. Inti pesannya adalah ajakan agar Yerobeam dan bangsa Israel bertobat dan berbalik melakukan kehendak Tuhan. Masukan, kritikan maupun teguran yang tidak dipahami dengan benar Bapak Ibu Saudara justru akan memantik konflik dan membuat kita makin jauh dari perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pandai mendengar bukan sekadar soal kemampuan kita dalam merekam keseluruhan informasi, melainkan juga kerendahan hati kita dalam menghadapi orang yang memberikan masukan, kritikan, atau teguran. Tentang bagaimana cara orang itu menyampaikan masukan, kritikan, atau tentang bagaimana cara orang tersebut menyampaikan masukan, kritikan, atau teguran. Itu adalah bagian yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita adalah bagaimana secara dewasa menyikapi dan merespons masukan, kritikan, atau teguran tersebut. Betapapun kita tidak menyukainya, barangkali mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup kita, untuk membawa kita pada level hidup yang selanjutnya. Oleh karenanya, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dan barang siapa mendengar, hendaklah dia berkata-kata dengan benar. Amin. Marilah jemaat dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang mampu bersikap rendah hati dan dewasa dalam merespon setiap masukan, teguran, ataupun kritikan. Menyadari bahwa hal itu mungkin baik untuk pertumbuhan, untuk perkembangan diri kami dalam berbagai hal. Ajar kami untuk dapat mendengar dengan baik. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang pandai dalam memahami setiap informasi yang kami dengarkan, sehingga kami pun juga dapat berkata-kata dengan benar kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk mampu menyaring segala sesuatu yang kami baca dan dengarkan, sehingga diri kami tidak dipenuhi dengan kecemasan atau kekhawatiran karena kami salah memahaminya. Biarlah kiranya senantiasa hikmat Tuhan juga yang menuntun kehidupan setiap kami. Khususnya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah segala situasi yang bagi kami mungkin penuh ketidakpastian. Situasi yang membuat kami merasa bahwa selalu ada hal-hal baru yang menuntut kami untuk melakukan adaptasi demi adaptasi. Apa yang terjadi kemarin berbeda dengan yang terjadi hari ini. Kami dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan yang segera. Langkah-langkah yang cepat, namun juga harus tepat. Sungguh hikmat Tuhan sajalah yang kiranya menolong setiap kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang menaungi setiap kami, supaya kami tetap dapat menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk keluarga kami, untuk sahabat-sahabat kami. Mereka yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, atau mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk kembali sehat, untuk kembali pulih. Kiranya Tuhan menganugerahkan semangat, pengharapan di dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan memberkati seluruh rangkaian pengobatan, terapi yang harus mereka jalani. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap tenaga kesehatan. Mereka yang harus bekerja keras, berjerih lelah. Mereka orang-orang yang ada di garda terdepan, berhadapan dengan para pasien, berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menjaga, melindungi mereka dan juga seluruh keluarga mereka. Tuhan, menopang tubuh mereka yang mungkin merasa lelah. Tuhan, berikan kesabaran, berikan kesehatan juga bagi mereka semua. Dan di saat-saat ini Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini juga kesulitan dan berjuang untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik, untuk mendapatkan obat-obatan. Kami berdoa supaya di seluruh tempat tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga orang-orang yang memerlukannya, mereka dapat perawatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi,
untuk setiap jemaat, untuk setiap keluarga yang pada hari-hari ini merasakan duka cita karena Tuhan panggil pulang orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dikuatkan, dan juga kami boleh merasakan penghiburan dari Tuhan. Kami dimampukan untuk terus melanjutkan kehidupan, menata hari, menata masa depan kami dengan seluruh kebaikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia, yang mungkin merasa jenuh, merasa kesepian, dan yang paling harus berusaha beradaptasi dengan segala bentuk kegiatan yang berubah menjadi online ini. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Dan biarlah kami sebagai satu persekutuan juga hadir untuk memberikan semangat, memberikan perhatian dan kepedulian kepada setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang pada masa ini mengalami kesulitan di tengah-tengah pekerjaan. Untuk setiap keluarga yang perekonomiannya terdampak di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan juga yang mampukan memberikan hikmat dan juga memberikan mereka kesempatan untuk dapat kembali bekerja, untuk dapat kembali memulai usahanya. Dan Tuhan juga membuka hati setiap kami. Mungkin kami juga bisa berbagi kepada setiap orang-orang yang kami tahu dan kami kenal mereka sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Ajar kami untuk dapat menaati setiap protokol kesehatan. Ajar kami untuk dapat menahan diri di masa-masa PPKM ini. Ajar kami untuk tidak menjadi egois, tapi kami punya kepedulian yang lebih lagi terhadap sesama kami. Dan kiranya juga Tuhan, kami berharap untuk seluruh proses vaksinasi, khususnya di Indonesia ini, bisa berjalan dengan baik. Kiranya orang-orang yang masih belum berkenan untuk ikut dalam vaksinasi ini, mereka boleh dibukakan hati dan pikirannya, dan mereka mau ikut. Sehingga pandemi ini boleh kami lalui bersama-sama, dan kami dapat segera pulih dan menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap karya pelayanan kami sebagai gereja GKI Diponegoro. Tuhan yang mampukan kami semua untuk selalu berupaya memberikan yang terbaik di dalam setiap karya pelayanan kami ini, bagi Tuhan dan juga bagi jemaat. Tuhan memberi hikmat kepada setiap kami pendeta dan juga para rekan-rekan penatua, maupun juga untuk setiap aktivis, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang juga terlibat di dalam proses rekaman ibadah ini. Tuhan memberkati setiap mereka. Kami mengucap syukur untuk setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami tetap dapat melakukan ibadah secara online ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka tertentu pada nominal persembahan sebagai kode sesuai peruntukan persembahan. Kode untuk persembahan gereja dapat dilihat di layar atau warta gereja, atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital scan QR. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bila saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapa, kiranya Bapa sendiri yang boleh memberkati persembahan ini, dan kami mohon agar Tuhan sendiri yang boleh memberikan hikmat bagi siapapun yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama dan tangan Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang merendah hati, yang mampu, yang pandai mendengarkan dengan baik, sehingga kita pun juga dapat bersikap dengan benar dan berkata-kata dengan benar kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.